Semua orang pasti menginginkan hidup bergelimang harta. Banyak yang rela meninggalkan keluarga demi mencari harta benda. Kisah ini terjadi pada wanita muda yang bernama Dian Novitasari, kelahiran Liwa, Kota Lampung Barat, tepatnya 25 November tahun 1995. Usia Dian saat ini 29 tahun. Dian mempunyai seorang suami bernama Joko Hutagaul, usia 36 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan keluarga kecil ini berjalan harmonis seperti keluarga pada umumnya. Mereka berdua tinggal di Kampung Rawadas, nomor 29, RT 02, RW 03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sesuai KTP Dian saat ini. Sejak setahun yang lalu, Dian berpamitan kepada Joko Hutagaul sang suami, mencoba mengadu nasib pergi ke kota Semarang. Awalnya, Joko merasa keberatan dengan permintaan sang istri. Namun, Dian meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sejak Dian merantau ke kota Semarang, mereka berdua jarang berkomunikasi, mungkin karena kesibukan masing-masing. Sang suami Joko Hutagaul tidak mengetahui pasti pekerjaan sang istri. Namun, pada hari Senin dini hari, tanggal 9 Juni tahun 2025, Dian Novitasari menerima bookingan melalui aplikasi ijo. Yang memesan adalah seorang pria bernama Aditya Dwi Nugraha, yang tercatat sebagai warga desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang berprofesi sebagai sopir. Mereka bersepakat melalui aplikasi ijo untuk bertemu di Hotel Citra Dream, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, dengan tarif 600.000 long time sekali kencan. Dian datang tidak sendirian, melainkan dengan 2 orang laki-laki, inisial EH dan MD. Keduanya merupakan warga Nusa Tenggara Barat dan Jakarta. Aditya saat tiba di lokasi langsung menghubungi Dian. Aditya bertanya, "Saya sudah di lokasi, terus kemana ini?" Dian menjawab, "Langsung masuk aja, kamar nomor 203. Waktu menunjukkan pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi mabuk, Aditya datang. Dian langsung menyuruh 2 temannya untuk keluar dari kamar, dikarenakan Aditya sudah menuju kamar 203. Setelah Aditya tiba di kamar 203, tanpa basa-basi, mereka berdua melakukan aktivitas yang disepakati layaknya suami istri. Entah kenapa tiba-tiba kesepakatan itu berubah. Aditya yang merasa ditipu karena perjanjian awal 600.000 long time, tapi ternyata tidak.
Oleh sebab itu, Aditya marah terhadap korban hingga mencekik leher dan membekap dengan bantal hingga kehabisan nafas. Setelah melakukan pembunuhan, Aditya mengambil barang-barang korban seperti uang, rokok elektrik, dan topi korban. Aditya keluar kamar langsung kabur menggunakan truknya ke arah Surabaya. Dua teman korban EH dan MD mencoba menghubungi korban melalui pesan WhatsApp, namun tidak ada respon. Akhirnya mereka berdua mencoba mendatangi kamar hotel dan mengetuk berkali-kali. Juga tidak ada jawaban. Akhirnya mereka mencoba meminta bantuan terhadap pegawai hotel. Setelah pintu kamar terbuka, terlihat korban di atas kasur setengah telanjang, masih memakai kaos, namun tali BH putus. Teman korban yang panik mencoba membawa ke rumah sakit terdekat. Saking paniknya, korban hanya dipakaikan rok tanpa menggunakan celana dalam. Korban langsung dilarikan dengan naik taksi ke Rumah Sakit Karyadi Semarang pukul 07.59 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya dokter jaga, bilang pasien pingsan. Dokter yang saat itu sibuk menangani pasien lain tanpa curiga apapun. Ia kira dua orang laki-laki tersebut melakukan pendaftaran administrasi seperti pasien umumnya. Pada saat dicek oleh dokter jaga, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Sang dokter jaga mencoba mencari dua laki-laki tersebut di sekitaran instalasi gawat darurat dan ruang administrasi, namun ternyata nihil. Sang dokter akhirnya menghubungi polisi dikarenakan ada kejanggalan terhadap kematian korban. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap dua pria tersebut yang hendak kabur melalui terminal Semarang. Polisi langsung mengamankan dan menginterogasi mereka berdua. Setelah mendapatkan informasi, polisi melakukan pengejaran terhadap Aditya, orang terakhir bersama korban. Akhirnya Aditya berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Semarang di Pergudangan Margomulyo, Kota Surabaya. Polisi juga menghubungi Polres Jakarta Timur untuk menyampaikan berita duka kepada keluarga korban pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada sore hari ini kita melaksanakan press conference terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan, yang dimana kejadian ini terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2025 pukul 14.30 WIB. Dari Rumah Sakit Karyadi menyampaikan kepada Polrestabes Semarang bahwa adanya seseorang perempuan yang dibawa oleh dua orang laki-laki, yang dimana dari hasil pemeriksaan luar ini ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian untuk motif sendiri dari tersangka ini bahwa tersangka merasa tidak puas dengan pelayanan korban, ya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang disepakati dengan korban, sehingga tersangka merasa kesal dan akhirnya mencekik korban dengan cara ditindih di bagian
tubuhnya dan juga sempat dipukul bagian perutnya sehingga korban langsung meninggal dunia pada saat itu. Kemudian untuk tersangka sendiri, untuk tersangka kami jerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Lima 59. Selama ini selama ini menantu saya ini bagaimana ya, kalau ke saya, ke pihak keluarga ya baik-baik saja sih sebenarnya hubungannya antara mertua atau adik iparnya. Makanya kita kaget dengan ini, kenapa sih sampai kejadian seperti ini. Tapi puji Tuhan pelakunya sudah ketangkap, kita sudah agak merasa tenang sedikit karena pelaku sudah ketemu di Surabaya katanya. Almarhumah meninggalkan berapa anak? 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Masih kecil. Iya, ya inilah anaknya. Masih di bawah 10 tahun gitu. Kelas 3 SD sama 4 tahun. Kalau kan tadi kan disampaikan sudah ada pelaku yang ditangkap ya. Iya. Itu berapa orang pelakunya? 1. Iya. Memang kalau keterangan kepolisian memang ibu atau pihak keluarga besar mengenal si pelaku ini? Enggak. Kita enggak kenal. Apakah dihukum seberat-beratnya? Ya kalau menurut saya ya, dihukumlah dia sesuai dengan perbuatannya. Sampai menghilangkan nyawa orang, anak masih meninggalkan anak yang kecil-kecil begini. Ya kalau boleh saya minta sih dihukum seberat-beratnya lah. Iya, yang setimpal, karena itu mah udah biadab perbuatannya. Membawa semua uangnya, membawa handphonenya. Ada pencurian juga informasi. Itu model pembunuhan, perampasan, karena semua barang dia dibawa kok. Yang barang-barang berharga dia dibawa semua. Sampai handphone dibawa. Yang sempat polisi susah mencari karena handphone nggak ada kan. Sang ibu mertua seakan tidak percaya dengan berita duka tersebut. Karena mendiang orang yang baik, ramah kepada siapapun, terlebih kepada ipar. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.